karakter mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Kepada narasumber yang pertama, kita berikan tepuk tangan yang paling gemuruh untuk Kak Nur Fadila dari Universitas Islam Indonesia. Kepada Kak Nur Fadila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan ini, yaitu tema inovatif dan produktif. Indonesia tersusun dari batas fakta, tapi gerak dan peran dari kaum muda. Najwa Shihab. Nah, teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah bergabung pada seminar hari ini tentang membentuk karakter mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Teman-teman bisa memanggil saya Dila atau Didil. Di sini kita akan saling berbagi dan juga belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan tentunya juga harus produktif. Kakak operator bisa tolong dibantu slide-nya? Nah, sebelum kita lanjut kepada materi pada hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu mahasiswa. Mahasiswa itu siapa sebenarnya? Apa yang disebut dengan mahasiswa? Nah, mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa ini juga dikatakan sebagai seseorang yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dan paling tinggi di dalam dunia pendidikan. Nah, lanjut. Ya, kenapa mahasiswa harus memiliki karakter? Atau mengapa mahasiswa itu harus berkarakter? Karena seorang mahasiswa harus mengetahui tentang bagaimana tugas dan fungsinya sebagai seorang mahasiswa dengan bukan adanya pemahaman wawasan akademik dengan prestasi dan lain sebagainya. Karena itulah seorang mahasiswa harus mengetahui kenapa dia itu memiliki karakter dan bisa disebut sebagai seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa? Atau karakter apa saja sih Kak yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa? Dalam
pimpinan karakter membangun kehidupan data. Operator, apa yang disebut dengan mahasiswa kreatif? Ya, silakan lanjut saja karena ini penjabaran dari apa yang disebut dengan mahasiswa kreatif. Nah, mahasiswa kreatif adalah mahasiswa yang memiliki wawasan yang luas. Dia dicirikan dengan pribadi yang kreatif dan menghasilkan karya-karya yang kreatif di bidangnya. Lalu mungkin menjadi pertanyaan, Kak, sebenarnya apakah semua mahasiswa itu kreatif? Ini orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki karakter kreatif. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi mahasiswa kreatif. Karena itulah pada webinar kali ini melihat gimana sih cara menjadi mahasiswa yang kreatif. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi mahasiswa kreatif? Yang pertama, tolong dibantu kakak operatornya, dilanjutkan slide-nya. Tadi, silakan menjelaskan tadi. Silakan dilanjutkan. Nah, ada beberapa cara yang dapat menjadi seorang mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, ia yang mengenali dirinya sendiri. Kita bisa lihat di slide ini bahwa seorang mahasiswa kreatif harus bisa mengenali dirinya sendiri. Mungkin jadi pertanyaan bagi kakak-kakak sekalian atau teman sekalian. Seorang mahasiswa mengenali dirinya sendiri, namanya, tempat tinggalnya, kemudian adalah bagaimana mengenali apa potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya, dia memiliki bidang, kemudian misalnya dia memiliki potensi di bidang dan lain sebagainya, maka dia harus mengetahui karena terkadang tapi dan tidak mengenal. Nah, silakan. Cara menjadi dengan membangun relasi. Maka operator silakan dilanjutkan. Yang kedua, orang harus bisa membangun relasi. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada kesalahan dari teknis jaringan. Selanjutnya, cara menjadi mahasiswa yang kreatif yang kedua. Apakah suara saya terdengar jelas? Teman-teman, suara saya sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana sih, Kak, cara menjadi mahasiswa kreatif yang kedua? Cara menjadi mahasiswa kreatif yang kedua adalah yang mampu untuk membangun relasi. Karena percaya atau tidak, silaturahmi membangun banyak kepada kehidupan kita yang akan datang. Kita berteman dengan orang banyak, mengenali orang-orang yang baru datang dalam kehidupan, memberikan warna yang tersendiri bagi kehidupan kita. Karena itulah, membangun relasi merupakan cara yang paling tepat agar kita bisa menjadi mahasiswa yang kreatif. Nah, selanjutnya, bagaimana Kak caranya untuk bisa menjadi mahasiswa kreatif yang ketiga? Cara menjadi mahasiswa kreatif yang ketiga adalah harus aktif. Kenapa?
Karena apabila kita memiliki keaktifan baik itu pendidikan, akademisi, kita aktif di dunia perkuliahan. Kita misalnya dapat memahami pembelajaran secara baik, dapat memiliki yang tinggi, dan tentunya kita juga harus aktif berorganisasi. Karena dengan organisasi dapat membentuk pribadi kita menjadi seorang pemuda ataupun seorang generasi muda yang memiliki kreativitas. Nah, selanjutnya, apakah cara menjadi mahasiswa kreatif yang keempat? Yaitu adalah dengan membaca. Membaca mungkin terdengar sepele bagi kita yang sudah sering mendengar rajinlah membaca, atau membaca itu kita dapat melihat jendela dunia. Namun percaya atau tidak, kita seringkali melupakan daripada esensi dari sebuah pentingnya proses dan kegiatan membaca. Dengan membaca, tentu seorang mahasiswa yang kreatif harus memiliki ide-ide yang cemerlang. Dan ide-ide yang cemerlang juga berasal dari salah satu sumbernya adalah dari bacaannya. Maka kita melihat di lingkungan seseorang, lihat dari kualitas bacaannya. Maka jangan salah, misalnya nih, maka kita sering melihat ada orang yang tidak menyukai kekalahan, tidak menerima kekalahan, atau tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena apa? Karena kurangnya pembendaharaan kata dan pemahaman sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Maka untuk itu saya pribadi menyarankan agar banyaklah membaca. Karena ketika membaca, dalam berbicara ataupun dalam memberikan argumen, kita tidak akan perasaan, tapi kita mengandalkan pikiran dan logika sebagai seorang akademisi. Untuk itu, rajinlah membaca. Dengan membaca, kita memiliki pembendaharaan kata yang baik, kemudian kita juga menjadi mahasiswa yang kritis, dan lain sebagainya. Untuk itu, seseorang yang baik dari segi akademisi dapat di bagaimana kualitas dirinya, kualitas bacaannya, dan apa yang ia tonton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, Kakak Operator, silakan dilanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana sih Kak cara menjadi mahasiswa kreatif, sebagaimana yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwasanya tanda sesungguhnya dari kecerdasan seorang manusia adalah bukan pengetahuan, tapi imajinasi. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Ini menunjukkan bahwasanya menurut Albert Einstein bahwa kecerdasan yang sebenarnya pada seorang manusia bukanlah tentang pengetahuan yang ia tahu, tapi bagaimana ia mampu berimajinasi, bagaimana ia memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga apa? Sehingga banyak ide-ide yang cemerlang. Gitu. Banyak hal-hal yang kreatif yang dapat ia lakukan untuk membangun dan berdedikasi kepada negeri. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana Kak cara menjadi mahasiswa yang kedua adalah inovatif. Baik, kita lanjutkan. Lanjut Kakak Operator. Sebelum kita membahas bagaimana mahasiswa yang inovatif, kita lihat dulu apa pengertian dari mahasiswa yang inovatif. Nah, mahasiswa inovatif, mahasiswa yang dicirikan dengan kemampuan bereksperimen, berpikir, inovatif, dan menghasilkan inovasi. Mungkin dalam dunia mahasiswa kita tidak luput dari adanya perlombaan seperti KTI, kemudian ada juga lomba-lomba yang lain yang mana berbasis inovasi. Tujuannya apa? Sistem pendidikan nasional menginginkan bahwa adanya inovasi yang dimiliki oleh seorang generasi muda. Karena apa? Usia muda merupakan usia yang paling jitu untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif. Jadi sangat disayangkan ketika kita masih menjadi mahasiswa, kita malah menggunakan waktu dengan seharian bermain sosial media dan lain sebagainya. Itu memang perlu untuk bermain sosial media dan lain sebagainya, namun harus memiliki batasan dan kita harus menghasilkan sesuatu untuk membangun negeri. Nah, setelah itu, bagaimana sih Kak caranya untuk bisa menjadi mahasiswa yang inovatif? Jadi di sini saya akan coba membagikan dengan pengalaman yang saya miliki dan juga mungkin dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana menjadi mahasiswa inovatif yang pertama? Caranya adalah rasa ingin tahu.
Nah, seorang mahasiswa yang inovatif agar mampu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Karena apa? Dengan memiliki rasa ingin tahu, seseorang akan mencari cara, akan mencari jalan agar bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya karena saya tinggal di Kepulauan Meranti, itu di pantai ada salah satu tumbuhan yang bernama daun jeruju. Jadi rasa ingin tahu, kira-kira daun jeruju itu yang tidak dimanfaatkan apa-apa di samping pohon-pohon bakau, bisa dimanfaatkan untuk apa ya gitu. Jadi harus ada inovasi, ada rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya untuk menjadi mahasiswa yang inovatif, yang dapat kita lakukan yang kedua adalah dengan cara bergabung di komunitas. Nah, untuk apa bergabung di komunitas? Tentu kita sama-sama tahu bahwa komunitas ataupun sebuah forum adalah wadah terbaik untuk membentuk pola pikir. Makanya, teman akademisi adalah orang yang paling bagus untuk mementingkan kehidupan kita yang akan datang. Karena apa? Karena kita akan melihat bahwa dengan banyaknya anggota dari komunitas, kemudian dari forum, misalnya forum menulis ilmiah, akan membawa kita kepada eksperimen-eksperimen yang sangat banyak. Sehingga kita bisa memiliki semangat, kemudian memiliki motivasi untuk membangun negeri. Nah, selanjutnya, bagaimana sih Kak cara untuk menjadi mahasiswa inovatif? Yang ketiga adalah menuangkan ide dalam sebuah tulisan. Kenapa saya di sini mencantumkan harus menuangkan ide dalam sebuah? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Iya, Tante Eka lah. Iya, Tante Eka. Tapi yang abadi itu apa? Salah satunya yaitu dengan tulisan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa ikatlah tulisan kita. Ikatlah apa yang kita ketahui itu dengan tulisan. Karena apa? Misalnya, seorang penulis tidak akan pernah mati dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ia mati secara jasad, tapi secara keilmuan tidak akan pernah hilang dari bumi dan peradaban. Misalnya kita lihat banyak sudah penulis-penulis hebat yang sudah meninggal dunia. Namun apa? Karya-karyanya tetap hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun mungkin kita hidup di zaman sekarang, sedangkan buku-buku yang kita baca, penulisnya sudah lama mendahului kita. Tapi apa? Kita menjadi tahu, oh ini, ternyata menulis itu adalah sebuah keabadian. Untuk dikenal dunia, maka kita harus menulis. Dan apa yang kita miliki tentang inovasi dan lain sebagainya itu, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Cara untuk menipiskan bibir secara alami. Nah, sebagaimana yang kita tahu, bahwa misalnya ada lomba-lomba seperti PKM, kemudian ada kegiatan-kegiatan ilmiah, itu membuat kita semakin bersemangat untuk bagaimana menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam tulisan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana sih Kak cara menjadi mahasiswa inovatif yang keempat maksud saya? Yang keempat adalah niat untuk membantu. Kenapa saya katakan niat untuk membantu? Kakak moderator tolong dibantu ininya, PPT-nya. Nah, yang keempat adalah niat untuk membantu. Maka untuk melakukan segala sesuatu, kita harus memiliki niat yang sangat baik. Kita harus memiliki niat untuk membantu orang lain. Misalnya nih, dengan inovasi yang kita ciptakan, kita ingin membantu kehidupan dari masyarakat. Nah, misalnya dulu saya pernah membuat salah satu tumbuhan yang hidup di sekitar pantai, itu adalah daun jeruju yang kami olah menjadi dodol dan kami olah menjadi teh. Yang mana itu membantu perekonomian masyarakat dan dilatar belakangi dari melihat bahwa kehidupan masyarakat di sekitar daerah pantai kurang layaklah dalam kehidupan. Jadi akhirnya kami melihat apa sih potensi yang ada, sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat tersebut, tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya kami membuat daun jeruju dan akhirnya dijual di pasaran sehingga bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat tersebut. Yang penting niat kita adalah ikhlas, kita memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita masing-masing.
Nah, selanjutnya, bagaimana sih Kak trik yang 5 tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang inovatif? Untuk menjadi mahasiswa yang inovatif adalah yang terakhir, tidak takut gagal. Kita tahu bahwa kegagalan adalah batu loncatan. Walaupun kadang kita mengatakan tidak apa-apa Kak, saya gagal kali ini, nanti saya coba lagi lomba yang akan datang. Tapi percaya atau tidak, sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan pikiran dan juga perasaan, kita pasti kadang merasa tidak terima atas kegagalan yang kita lalui. Apalagi ketika misalnya teman-teman sudah berusaha sangat keras, sudah yakin untuk menang dalam lomba, ternyata malah tidak lolos lombanya. Bahkan kita pernah tidak yakin lomba, kemudian berjuang separuh-separuh gitu. Tapi akhirnya kita malah menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Untuk itulah kita harus tahu bahwa kegagalan adalah batu loncatan. Sebagaimana dalam buku Percikan Albert Einstein mengatakan, fokuslah pada apa yang ingin kamu capai. Jangan lihat kiri kanan atas kegagalan yang melewati kehidupan kamu. Karena apa? Kegagalan itu sifatnya hanya sementara. Orang yang takut gagal adalah orang yang tidak pernah berani memulai. Tapi orang yang bisa memulai adalah orang yang akan mencapai sebuah kesuksesan. Kalau misalnya kita salah, diperbaiki. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Tapi kalau misalnya kita memilih berhenti dan tidak pernah mau mencoba, maka perjalanan kita telah selesai. Gitu kata Albert Einstein dalam sebuah bukunya. Kemudian selanjutnya, kita sudah membahas 2 karakter mahasiswa, yaitu kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya kita bahas lagi yang terakhir. Sudah kreatif, inovatif, lalu apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa? Yaitu adalah memiliki karakter yang produktif. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kehidupan sudah produktif atau belum ya? Apakah kegiatan yang saya lakukan dari pagi hingga pagi lagi, dari sore hingga sore lagi, apakah itu sudah dikatakan dengan produktif? Nah, kita lanjut. Mungkin ini tadi ada salah pengetikan di sini, di pengertian mahasiswa produktif. Tapi akan langsung saya jelaskan saja di dalam penjelasan kali ini. Nah, mahasiswa yang produktif adalah mahasiswa yang dicirikan dengan bagaimana ia berpikir secara inovatif, kemudian ia yang memiliki ide-ide cemerlang dan menyukai dunia pembelajaran. Mungkin ini hampir mirip dengan karakter mahasiswa yang inovatif. Seorang mahasiswa produktif adalah seorang mahasiswa yang sangat tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. Ia yang ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, karena kita tahu bahwa saya juga pernah membaca dalam sebuah buku Ahmad Rifai Rifan tentang judul bukunya adalah Generasi Produktif. Dalam buku itu mengatakan begini teman-teman, setiap orang dalam dunia ini, khususnya di Indonesia, memiliki waktu yang sama, sehari 24 jam gitu. Tapi ada orang yang dalam sehari waktunya sama 24 jam bisa menggunakan waktunya untuk memimpin orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga orang yang memiliki waktu 24 jam, tapi untuk memimpin dirinya sendiri untuk bergerak saja dari kasur ia tidak bisa. Jadi ia gunakan waktunya hanya untuk makan, kemudian tidur, kemudian main HP, dan lanjut sebagainya. Karena apa? Karena apa? Inilah yang membuat seseorang tidak produktif. Sebagaimana yang dikatakan Ahmad Rifai Rifan tadi, setiap orang sama waktunya 24 jam, tapi tidak pada kegiatan yang lakukan. Ada 24 jam sehari, ia bisa membantu orang banyak, membangun komunitas, membuat panti asuhan, mengajar, ikut pengabdian. Tapi ada orang yang 24 jam dalam sehari hanya digunakan untuk tidur-tiduran dan lain sebagainya. Maka sangat disayangkan begitu. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi yang memiliki semangat tinggi untuk berdedikasi pada negeri, tentu saja mengharapkan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi aktif dalam kehidupan sehari kepada negara Indonesia. Nah, untuk itu bagaimana sih Kak caranya untuk menjadi mahasiswa yang produktif? Tadi kan udah kita bahas nih tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang kreatif dan menjadi mahasiswa yang inovatif. Cara untuk menjadi mahasiswa produktif
Yang pertama adalah memiliki target. Sebagaimana yang kita tahu teman-teman, bahwa target merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa saya katakan demikian? Target menjadi tolak ukur dalam sebuah sesuatu yang ingin kita lakukan seperti perjalanan. Dalam perjalanan tentunya ada pemberhentian. Dan kita sebagai seorang mahasiswa harus mengetahui kemana arah tujuan kita untuk menjalankan. Maka dari itu, seorang yang produktif, ia mengetahui bagaimana tujuan dalam kehidupannya. Ia memiliki target yang jelas untuk bisa membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya. Kemudian, apa nih teman-teman cara menjadi mahasiswa yang produktif yang kedua? Adalah memiliki skala prioritas. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki skala prioritas. Kenapa? Karena tanpa skala prioritas, kita akan berleha-leha dan larut dalam kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nah, kita juga tahu bahwa saya pernah membaca salah buku manajemen waktu, katakan begini, kita itu harus bisa menentukan ibaratnya mana yang sunnah, mana yang wajib gitu. Jadi misalnya kita harus membuat catatan misalnya dalam agenda keseharian, mana nih kegiatan yang memang sudah mencapai deadline, kemudian ada kegiatan memang jangka panjang gitu. Jadi saya selalu membuat peta dalam mading kamar bahwa ada kegiatan yang memang harus jangka waktu dekat, menengah, dan juga jauh gitu. Jadi saya punya target dan punya skala prioritas mana yang memang harus didahulukan dan mana yang harus dikesampingkan. Kemudian yang ketiga adalah membeli waktu orang lain. Bagaimana nih Kak, masa kita harus membeli waktu orang lain? Mungkin menjadi pertanyaan dari kita kan. Nah, maksud di sini dengan cara membeli waktu orang lain, sebagaimana yang bersumber dari buku Generasi Produktif, bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita beli waktu orang lain. Kenapa? Misalnya, orang lain dalam sehari hanya belajar misalnya 2 jam sehari. Nah, sebagai seseorang yang ingin memiliki jiwa kritis, kemudian memiliki harus membeli waktu orang tersebut. Misalnya kita belajarnya 2,5 jam, kemudian misalnya orang itu tidur jam berapa, kita harus bisa membeli waktu orang lain dengan catatan lebih baik misalnya di saat orang tertidur kita belajar begitu, di saat orang lain berleha-leha di dunia sana, kemudian mereka lagi senang-senang menikmati masa muda, tapi kita harus berjuang bagaimana nanti ketika misalnya kita sudah tua, kita bisa menikmati apa yang sudah kita perjuangkan di masa muda. Karena selagi muda, gunakan kesempatan yang ada, gunakan segala kesempatan yang ada di dalam dunia kita di waktu muda. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Selanjutnya Kakak Operator, silakan dilanjutkan. Itulah tadi bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif. Sebagaimana juga dapat kita lihat di sini ada sebuah kutipan hikmah yang dapat kita ambil ibrohnya. Saya mendapati kaum yang mereka lebih perhatian menjaga waktu mereka daripada perhatian kalian menjaga dirham dan dinar kalian, yang disampaikan oleh Hasan Al-Bisri. Nah, dari untayan hikmah tadi mengatakan bahwa ada orang yang sangat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin agar dapat menjalani kehidupan seproduktif mungkin. Nah, selanjutnya Kakak Operator, setelah kita membahas apa itu mahasiswa, kenapa mahasiswa harus berkarakter, kemudian bagaimana menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan tentunya juga produktif. Di sini saya coba merangkum paket komplit. Apa itu Kak maksudnya paket komplit? Yaitu adalah rangkuman dari bagaimana menjadi mahasiswa yang memiliki 3 karakter tadi, yaitu kreatif, inovatif, dan produktif. Yang pertama, paket komplitnya adalah seorang mahasiswa yang mau untuk menjadi mahasiswa yang KIP atau kreatif, inovatif, dan produktif, kita singkat menjadi KIP. Yang pertama adalah ia harus banyak membaca. Seorang mahasiswa harus memiliki wawasan yang luas. Sehingga dia tidak hanya mengandalkan perasaan ataupun emosi dalam berbicara, tapi yang mampu mendedikasikan dirinya untuk menuju kepada arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah komunitas. Jadikan sebuah komunitas ataupun forum sebagai wadah berguna,
memperjuangkan diri juga, tapi jadikan untuk bagaimana kita berbenah kepada arah yang lebih baik. Nah, paket yang ketiga apa Kak? Yaitu adalah mengenali diri sendiri. Banyak orang yang sangat mengenali pribadi orang lain, mengetahui keinginan dan kebutuhan orang lain, tapi melupakan keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Nah, selanjutnya, paket konkret yang keempat adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Karena apa? Semakin kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, maka kita akan menjadi ataupun seorang yang memiliki wawasan yang pendek, yang dangkal, dan tentu tidak bersyukur. Apapun yang kita miliki, menjadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena apapun yang kita inginkan dari orang lain tidak akan pernah menjadi milik kita. Dan apa yang menjadi milik kita juga tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Jadi, janganlah bercermin pada kehidupan orang lain. Bercerminlah pada apa yang kita miliki dan berjuang untuk mendapatkan apa yang ingin kita perjuangkan. Karena kamu terlalu hebat dan kamu terlalu kuat apabila masih saja ingin membandingkan diri dengan orang lain. Nah, selanjutnya kakak operator. Sebagaimana di sini saya kutip kata-kata lagi dari Albert Einstein bahwa hanya ada dua cara untuk menjalani kehidupan, yaitu pertama, menjalani kehidupan seolah tidak ada keajaiban. Kedua, yaitu seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Maka dalam menjalani kehidupan ini kita harus melakukan dua cara, yaitu pertama, seolah tidak ada kehidupan kita seolah tidak ada keajaiban, dan segala sesuatu adalah keajaiban. Ini menunjukkan apa teman-teman? Maka kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, selanjutnya, itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana menjadi mahasiswa atau bagaimana sih membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Di sini saya coba mencantumkan sepenggal kalimat dari buku saya yang berjudul Pesan dari Langit, bahwasanya tanamkan di dalam hati semangat untuk berbenah diri dari hari ke harinya menjadi pribadi yang lebih produktif. Manfaatkan sisa umur yang diberikan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Nur Fadilah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saya Nur Fadilah hanya sebagai seorang manusia yang banyak kekurangan, segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada kakak moderator. Sekali lagi saya closing statement, Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar dari seorang kaum muda. Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya. Terima kasih Kak Nur Fadilah. Satu kalimat yang paling berkesan yaitu setiap manusia memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam. Dan selagi muda, gunakan kesempatan yang ada. Luar biasa ya Kak Nur Fadilah. Mungkin sedikit terlambat kita berkenalan lagi dengan Kak Nur Fadilah. Sebentar. Coba ulang. Kak, itunya di mute, Kak. Baik, seperti yang kita ketahui, Kak Nur Fadilah ini merupakan salah seorang penulis yang luar biasa ya. Penulis buku telah melahirkan beberapa karya, di antaranya yaitu berjudul Aku, Kau, dan Semesta. Buku selanjutnya ada berjudul Atas Nama Takdir, kemudian Rindu, dan juga buku yang terbaru yaitu Pesan dari Langit, Terbuang Memilih Pulang. Luar biasa sekali. Pengalaman dari Kak Nur Fadilah ini yaitu diantaranya sebagai Kepala Divisi Advokasi Forum Anak Pesisir 2021 sampai sekarang, Sekretaris Umum 2 Forum Lingkar Pena Riau 2019, Kepala Divisi Bidang Riset dan Keilmuan Lembaga Kajian Hukum Indonesia tahun 2019, Sekretaris Divisi Politik dan Sosial IPMK RP 2019, dan Sekretaris Divisi Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tahun 2018.
Nah, untuk berkenalan lebih lanjut bisa dihubungi di kontak person beliau yaitu di 0822 85189518. Beliau lahir di Tanjung Kedabu pada 8 April 1999, agama Islam, hobi menulis dan membaca serta berdiskusi. Luar biasa sekali. Jenjang pendidikan beliau yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau UINSUSKA Riau dengan jurusan Hukum Tata Negara atau siasah, telah sarjana ya, kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Indonesia dengan magister ilmu hukum dari tahun 2021 sampai sekarang. Memiliki soft skill diantaranya yaitu public speaking, jiwa kepemimpinan, komunikasi, kemampuan analisa sama tim, manajemen waktu, dan disiplin. Kita beri tepukan yang gemuruh untuk Kak Nur Fadila, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya langsung saja kita memasuki ke pembicara yang tidak kalah luar biasa. Namun sebelumnya kami ingin kepada seluruh audien untuk mematikan audio agar acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik atau mematikan mikrofonnya. Nah, langsung saja kita bacakan CV singkat dari pemateri kedua kita, yaitu Kak RTS Yulia Putri dari Universitas Jambi. Luar biasa sekali ya. Beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh Kak RTS Yulia Putri diantaranya yang pertama yaitu juara 1 Lomba Baca Puisi Tingkat Kota Jambi tahun 2014, juara 2 Lomba Baca Puisi 2 Bahasa pada tahun 2014, juara Favorit Idol School tahun 2014, juara 1 Fashion Show Jambi 2014, juara Harapan 1 LCC MPR RI 2016, juara 6 juara Harapan 1 LCC Pramuka Penegak TK Provinsi 2016. Juara 1 Paduan Suara BRI TK Kota Jambi 2017, juara 2 Tari Kreasi TK Kota Jambi, kemudian juara 1 Modern Dance CRC Jambi 2019, juara 1 JMC Nasional 2019, finalis Debat Gembira Lampung, masuk dalam 10 besar cerita inspiratif nasional PIMDN UTU 2019, sebagai finalis LKTI Nasional UNS 2019, juara 1 esai nasional UINSUSKA